Halo, selamat malam. Perkenalkan kita di sini dari kelompok 8 untuk mata kuliah ICT Literasi. Di sini kami ingin menjelaskan perihal presentasi kami sebelumnya tentang aplikasi inventaris berbasis cloud. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat untuk dosen pengampu kita, Pak Lukman Medriafin Sidalahi, AMD, ST, MT, IPM, Apet, Strip NG. Ya, untuk aplikasi inventaris berbasis cloud ini, pengelolaan aset dan inventaris yang efisien sangat dibutuhkan dalam industri saat ini untuk mencapai keberlanjutan dan optimalisasi sumber daya. Aplikasi inventaris berbasis cloud dapat membantu meningkatkan efisiensi wujud inovatif. Next slide-nya, Bang. Nah, di sini ada beberapa poin untuk efisiensi dalam manajemen aset dan inventaris. Di sini ada 5 poin untuk meningkatkan keberlanjutan melalui solusi cloud. Yang pertama, pentingnya manajemen aset yang efisien. Manajemen aset dan inventaris yang efisien sangat penting dalam industri saat ini untuk memastikan kelancaran operasi dan efektivitas biaya. Yang kedua, perlunya keberlanjutan dalam industri. Keberlanjutan telah menjadi prioritas mendorong industri untuk mengadopsi praktik-praktik yang meminimalkan dampak lingkungan sekaligus memaksimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, ada optimalisasi sumber daya. Mengoptimalkan sumber daya sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi limbah selaras dengan tujuan ekonomi dan lingkungan. Yang keempat, ada manfaat aplikasi inventaris berbasis cloud. Aplikasi inventaris berbasis cloud menawarkan akses data real-time, kolaborasi yang lebih baik, dan skalabilitas sehingga manajemen menjadi lebih efektif. Yang kelima, yang terakhir itu ada solusi inovatif untuk peningkatan efisiensi. Menerapkan solusi cloud yang inovatif dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi, merampingkan proses, dan mendukung praktik yang berkelanjutan. Oke, untuk next-nya akan dilanjut oleh Bang Dede. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, manajemen aset berkelanjutan di era globalisasi dan teknologi. Strategi dan manfaat utama solusi inventaris berbasis cloud ada 4 poin. 1. Tantangan dalam efisiensi operasional. Mengelola inventaris dan aset secara efektif sangat penting. Manajemen aset yang buruk menyebabkan inefisiensi, peningkatan biaya operasional, dan dampak negatif terhadap lingkungan akibat limbah. 2. Pentingnya keberlanjutan karena efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon menjadi sangat penting. Metode manajemen inventaris tradisional seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan industri modern, sehingga menyoroti kebutuhan akan solusi inovatif. Yang ketiga, manfaat teknologi cloud. Teknologi cloud memungkinkan pelacakan aset secara real-time, meningkatkan akurasi data melalui integrasi dengan sistem barcode dan RFID, dan menawarkan fleksibilitas untuk meningkatkan skala operasi sesuai dengan tuntutan bisnis. Yang keempat, hasil yang diharapkan dari aplikasi berbasis cloud. Mengadopsi aplikasi berbasis cloud akan menghasilkan manajemen siklus hidup aset yang lebih baik, pemeliharaan proaktif, dan meminimalisirkan risiko kekurangan inventaris. Semuanya berkontribusi pada praktik industri yang berkelanjutan. Next, Bang Aji. Suara di mute, Ji. Sasaran inventaris cloud. Tujuan aplikasi inventaris berbasis cloud meningkatkan manajemen aset. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. Untuk yang pertama, mendorong inovasi, mempromosikan pendekatan inovatif dalam manajemen aset, mendorong ide-ide dan praktik-praktik baru yang meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi, merampingkan proses manajemen aset untuk mengurangi waktu dan pengeluaran sumber daya yang mengarah pada operasi yang optimal. Untuk poin 3, di sini ada real time data access, menyediakan akses langsung ke data.
memastikan pemantauan tepat waktu dan keputusan manajemen untuk meningkatkan daya tanggap. Untuk poin 4 ada mendukung transparansi dan akuntabilitas, menumbuhkan budaya transparansi dalam manajemen aset, memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melacak penggunaan dan akuntabilitas. Poin 5 ada mempromosikan skalabilitas, fleksibilitas, dan keberlanjutan. Rancang aplikasi untuk tumbuh bersama organisasi, beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah sambil mempertahankan keberlanjutan sumber daya. Poin 6, mengurangi biaya operasional, menerapkan strategi untuk menurunkan biaya operasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset dan meminimalkan pemborosan. Untuk poin terakhir, poin 7, ada meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas secara keseluruhan melalui manajemen inventaris dan aset yang efektif yang mengarah pada peningkatan kinerja organisasi. Next slide. Dengan Bang Clinton. Dampak aplikasi inventaris berbasis cloud. Menjelajahi efek positif pada bisnis dan manajemen aset. Ada beberapa dampaknya. Poin pertama, dampak positif pada pelaku bisnis. Aplikasi inventaris berbasis cloud diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi semua orang yang bekerja di sektor bisnis, meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara keseluruhan. Kedua, infrastruktur bangunan. Aplikasi-aplikasi ini membantu mengembangkan industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan infrastruktur yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dampak ketiga, tanggung jawab manajemen aset. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola aset dengan baik, memastikan aset tersebut digunakan dengan benar dan sesuai dengan tujuannya. Dampak keempat, mencegah kehilangan aset. Aplikasi ini memfasilitasi pencegahan aset yang hilang atau salah kelola dengan mengedukasi pelaku usaha dan memberikan akses mudah untuk melakukan pengujian awal. Slide berikutnya metodologi prototipe SDLC, pengertian dan manfaat. Tahap pertama kita menganalisa kebutuhan user atau customer. Selanjutnya setelah kita tahu kebutuhan customer atau user, kita membuat desain prototipe dari sistemnya. Setelah kita membuat desain, kita evaluasi prototipenya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan user atau tidak. Jika sudah sesuai, kita ke tahap berikutnya yaitu tahap pengkodingan sistem. Dalam tahap pengkodingan sistem, kita melakukan pengujian sistem. Setelah kita melakukan pengujian sistem, kita evaluasi kembali sistemnya, apakah sesuai dengan harapan atau tidak. Jika sesuai harapan, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu menggunakan sistem. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Bang Nur selaku Ketua Kelompok. Oke, di sini kita izin tampilkan untuk logbooknya ya, Bang Clinton. Oke, siap. Di sini logbooknya yang akan menjelaskan dengan Bang Dede untuk beberapa aktivitas yang sudah kita lalui bersama. Silakan Bang Dede. Ya, untuk di tanggal 5 November 2024, kegiatannya analisa kebutuhan pengguna dan spesifikasi sistem, prosedur melakukan wawancara dengan calon pengguna untuk memahami kebutuhan manajemen inventaris, menyusun daftar fitur utama yang harus ada dalam aplikasi seperti pelacakan stok real-time, manajemen gudang, dan laporan inventaris. Menentukan spesifikasi teknis termasuk pemilihan platform cloud yang akan digunakan. Hasil diperoleh pemahaman mendalam mengenai kebutuhan pengguna dan rencana proyek selanjutnya mendesain arsitektur sistem berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan.
Di tanggal 13 November 2024, kegiatannya pengembangan dan pengujian modul utama, prosedur mengembangkan modul pelacakan stok real-time yang terintegrasi dengan database cloud, mengimplementasikan fitur manajemen gudang untuk mengatur lokasi penyimpan barang, melakukan pengujian unit pada setiap modul untuk memastikan fungsionalitas sesuai dengan spesifikasi. Hasilnya, modul pelacakan stok, manajemen gudang, dan laporan inventaris telah dikembangkan dan lulus pengujian unit. Integrasi antara modul berjalan dengan baik tanpa konflik. Rencana proyek selanjutnya melakukan pengujian sistem secara keseluruhan dan persiapan untuk uji coba pengguna. Di tanggal 20 November 2024, kegiatannya implementasi dan peluncuran aplikasi. Prosedur melakukan pengujian sistem secara menyeluruh untuk memastikan semua modul berfungsi dengan baik. Mengadakan sesi uji coba dengan pengguna akhir untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Meluncurkan aplikasi inventaris berbasis cloud ke lingkungan produksi. Hasil yang didapat, pengujian sistem dan uji coba pengguna menunjukkan aplikasi berfungsi sesuai harapan. Dokumentasi lengkap telah disiapkan untuk pengguna akhir. Aplikasi berhasil diluncurkan dan siap digunakan. Rencana proyek selanjutnya memberikan pelatihan kepada pengguna akhir dan menyediakan dukungan teknis selama periode awal penggunaan. Saya kembalikan kepada Bang Nur, selaku ketua kelompok. Oke, terima kasih Bang Dede untuk penjelasan perihal logbooknya. Mungkin kita bisa balik lagi ke atas Bang Linton untuk hasil monitoring dan evaluasi selama pengerjaan proyek kita ini. Ya, di sini untuk monitoring dan evaluasi tugas proyek ICT literasi. Untuk judul proyeknya sendiri, aplikasi inventaris berbasis cloud. Di sini publikasi ilmiah nasional kita tidak ada ya, karena kita bentuknya outputnya aplikasi atau program dan publikasi poster. Untuk publikasi posternya mungkin bisa di-share juga Bang Clinton. Posternya di ini, Bukan yang itu Bang. Yang Poster. di-share Bang Adi di grup. di grup ya. Ya, ini untuk publikasi posternya, aplikasi inventaris berbasis cloud. Di sini ada keterangan jika barang kurang dari 5 akan muncul peringatan atau alert jika barang atau stok barang sudah menipis. Dan untuk tanda plus di situ bisa untuk menambahkan stok barang. Dan di sini juga kita menampilkan list jumlah barang. Oke, Bang, balik lagi ke yang sebelumnya. Nah, di sini ada contoh aplikasi yang kita buat. Ini kita bisa menambahkan item. Coba Bang Clinton untuk ditambahkan item. Yang laptop? Yang tambah item. Icon tambah item tuh. Oke, sorry. Udah? Itu dimasukin contoh pensil atau apa gitu, alat tulis. Jumlahnya bebas. Udah Bang, tadi. Kayaknya udah masuk deh. Nah, udah pensil. Nah, di situ masuk untuk pensilnya sudah masuk ke dalam kategori alat tulis ya. Di sini kita jumlah pensilnya ada 100. Dan apabila pensil menyentuh di angka 5 itu akan muncul alert. Alert berwarna merah. Itu menandakan bahwa stok pensil sudah menipis.
Coba balik lagi Bang ke mana proposal kita yang tadi di bawah, yang atas, sorry. Kasih mana? Paling atas. Yang bawah, yang lampiran 1. Nah, yang atasnya lagi Bang. Nah ini. Oh, Nah di sini kita untuk target capaiannya itu kita membuat aplikasi inventaris berbasis cloud untuk mendukung efisiensi bidang industri berkelanjutan. Untuk perkembangan proyeknya kita membuat graphical user interface yang sebelumnya sudah kita tunjukkan, dan untuk rancangan kegiatan atau pengembangan aplikasinya, yang pertama kita akan melakukan menghubungkan program ke dalam cloud. Cloud-nya itu masih kita tentukan, entah itu menggunakan Google Drive atau cloud yang lain. Dan kita juga ingin melakukan pengembangan dapat mengekspor dan mengimpor data melalui file Excel. Mungkin nanti itu bisa ditambahkan, Bang. siap. Mengekspor dan mengimpor data melalui file Excel. Ya, jadi untuk itu saja presentasi kita kali ini perihal dengan aplikasi inventaris berbasis cloud. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas dukungan semuanya, dan terima kasih juga kepada Pak Lukman sebagai dosen pengampu kita yang telah membimbing kita sampai dengan saat ini. Oke, kalau gitu kita tutup aja untuk presentasi hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Oke. 18 Malam. Bang. 18 menit, Bang. Ya,